Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam sehat selalu ya. Nah, pada hari ini saya akan menampilkan cara-cara atau langkah-langkah untuk mengoperasikan uji ANOPA satu jalur. Video ini untuk memenuhi tugas statistik pendidikan dari dosen pengampu Dwi Putri Mustansi. Baik, langsung saja saya akan memulai langkah-langkah cara mengoperasikan uji analisis satu jalur. Pertama, kita membuka dulu aplikasi SPSS. Setelah itu, di situ ada dua tabel, ada data view sama variable view. Pertama, kita ketik variable view. Selanjutnya, kita melihat sesuai soal. Di situ sudah ada tertulis soalnya, sudah ditentukan soalnya. Nah, di kolom pertama ini ada metode dan kolom kedua skor hasil belajar karena di sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita beri tanda underscore. Oke, di bagian metode tabnya kita ganti dengan string. Dari numerik kita ganti ke string. Desimalnya kita ganti dengan 0. Nah, untuk skor hasil belajar, desimalnya kita ganti dengan 0 juga. Oke, selanjutnya di measure, skor hasil belajar kita ganti dengan scale. Kalau di bagian metode, kita ganti dengan nominal. Oke, lanjut kita di kolom pertama, kotak pertama metode, dengan values-nya sudah ditentukan di soal. Ada 4 metode, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan eksperimen. Setelah tampilannya seperti ini, sudah terlihat, kita langsung ke data view. Di situ ada metode sama skor hasil belajar. Nah, di bagian metode ini kita membuat metode yang seperti soal tadi. Nah, di sini datanya sudah saya bikin ceramahnya sampai nomor 20 karena N-nya 20. Setelah itu kita pergi ke analyze. Setelah kita mengisi data dan skor belajarnya, kita pergi ke analyze, ambil deskriptif statistik, dan ambil bagian explore. Tampilannya akan seperti ini. Pada bagian metode ini, kita pindahkan ke faktor list dengan mengetik tanda panah. Untuk skor hasil belajar, kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu, kita klik plots dan memberi centang pada normality plots with test. Lanjut, continue. Oke, setelah itu oke. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, akan keluar metode seperti ini. Nah, begitulah cara-cara atau langkah-langkah mengoperasikan uji ANOPA satu jalur. Oke, datanya kita langsung simpan. Nah, untuk uji ANOPA selanjutnya, untuk melihat tabel multiple comparison, kita pergi lagi ke bagian numerik, bagian variable view, bagian metode, yang type-nya yang string, kita ganti seperti ini ya. Kita ganti bagian type-nya dengan numerik kembali. Tekan OK. Dimension Oke. Nah, di sini jadi kata atau tulisan ceramah tadi, 4 metode tadi hilang
Karena di situ type-nya jadi tipenya tuh jadi ceramah. Nah, di sini dari angka 1 sampai dengan 20 kita mengisi dengan angka 1. Angka 1 itu dikatakan dengan ceramah. Angka 2 itu dikatakan dengan tanya jawab. 1 sampai angka 1 sampai 20 diisi dengan angka 1. Angka 1 itu dikatakan dengan ceramah. Angka 2 itu disebut dengan diskusi. Angka 3 tanya jawab dan keempat eksperimen. Sampai terlihat seperti ini. Karena apabila kita menuliskan ceramah atau tulisan atau kalimatnya nanti tidak akan terdeteksi atau layarnya tidak muncul pas ujinya. Selanjutnya, setelah datanya tampilannya seperti ini, kita langsung klik Analyze, ambil bagian Compare Means, dan ambil bagian One Way ANOVA. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti tampilan yang pertama, ada dependent list sama faktor. Nah, bagian skor hasil belajar kita pindahkan ke dependent list. Bagian metodenya kita pindahkan ke vektor. Selanjutnya, kita klik bagian post hoc. Nah, tampilan seperti ini, kita beri centang itu checklist pada tulisan 2K sama KV. Nah, lanjut continue. Setelah itu, kita ambil bagian option dan mencentang juga bagian homogeneity of variance test. Lanjut, klik OK. Nah, lihat bagian post hoc testnya ada tabel multiple comparisons-nya. Bagian dependent variable, bagian skor hasil belajar itu dengan sig yang berbeda. Dari tabel multiple comparison ini, di bagian uji tukainya adanya perbedaan antara ceramah dan tanya jawab, diskusi dengan ceramah dan eksperimen. Di sini ditandai dengan adanya tanda bintang yang di tabel mean difference dengan sig 0,39, 0,19, 0,009. Adanya perbedaan antara ceramah, tanya jawab, dan diskusi dan eksperimen. Karena dilihat p-value-nya kecil dari yang 0,05. Jadi melihat perbedaannya adanya tanda bintang dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, sedangkan antara diskusi dan tanya jawab itu tidak ada perbedaan karena sig-nya 0,993 yang artinya sig-nya lebih besar dari 0,05 dan artinya diterima, jadi tidak ada perbedaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaannya ditandai dengan adanya tanda bintang di bagian mean difference-nya dan dilihat di p-value-nya. Terima kasih. Begitulah hasil dari analisis dari multiple comparison dari post hoc ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.